السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqullah haitsu ma kunt wattabi' sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqun nas bihulukin hasan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah segala perbuatan kejelekanmu, perbuatan dosamu dengan perbuatan hasanah, perbuatan kebaikan. Karena al-hasanah tamhuha, akan menghapus dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan kejelekan kita. Wa khaliqan nas bihulukin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini ada 3 wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita semua. Nasihat yang pertama, wasiat yang pertama adalah kita hendaknya bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsu ma kunt. Takwa kepada Allah artinya menjauhi segala yang Allah haramkan dan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas karenanya dan ittiba' Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, kita jauhi apa yang telah Allah haramkan. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada kita ketika kita bertakwa dimanapun kita berada, haitsu ma kunt. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Adanya muraqabah, adanya selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang Allah katakan, inna rabbaka labi mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu dimanapun kamu berada. Maka kita semua wajib untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Pengawasan Allah, muraqabah Allah kepada kita dimanapun kita berada. Selalu Allah melihat kita, selalu Allah mengetahui kita.
Apapun yang kita perbuat, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Wasiat yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul katakan, ittabi' sayyi'ah al-hasanah. Hendaknya setiap kali kita terjatuh pada perbuatan salah atau perbuatan dosa, iringilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan hasanah, perbuatan kebaikan. Yang Rasul alaihi salatu wassalam nasihatkan kepada kita, setiap kita terjatuh pada perbuatan dosa, setiap kita terjatuh pada perbuatan salah, hendaknya diiringi berikutnya adalah dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan hasanah. Karena amalan hasanah setelah amalan dosa, tamhuha, akan menghapus amalan dosa itu tadi. Apapun yang bisa kita lakukan dari amalan hasanah, kita lakukan agar bisa menghapus dosa kita. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena al hasanah akan menghilangkan, akan menghapus as-sayyiat. Di antara amalan hasanat yang terbaik ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa, setelah kita terjatuh pada perbuatan dosa, adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan dosa menuntut kita untuk bertobat kepadanya, maka amalan kebaikan yang terbaik setelah seseorang terjatuh pada kesalahannya adalah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan. Itulah amalan yang terbaik, amalan hasanat yang bisa dilakukan seseorang setelah dia terjatuh pada perbuatan dosanya. Inna taubah min afdal hasanat ba'da sayyiat. Karena taubat adalah sebaik-baik amalan hasanah setelah dia terjatuh pada sayyiat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah katakan bahwa Allah cinta, suka pada orang yang bertaubat, selalu bertaubat kepadanya, dan pada orang yang mensucikan dirinya. Allah sangat cinta pada kita kalau kita selalu kembali kepada bertobat kepada Allah setelah terjatuh pada dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dari wasiat yang kedua adalah hendaknya kita pandai-pandai bertobat setelah amalan jelek yang kita lakukan. Di antara hasanat lain, bukan cuma taubat, tapi hasanat apapun hasanatnya. Hasanat akan menghapus dosa atau sayyiat yang kita jatuh padanya. Kita bisa melihat hadis yang Rasul alaihi salatu wasallam katakan, as-salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahun majtunibat al-kabair. Dari waktu salat ke salat yang 5, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, adalah kafarah atas dosa atau kesalahan yang ada di antara keduanya, selama bukan dosa besar. Ini semua menunjukkan bahwa amalan hasanat akan bisa menghapus dosa atau sayyi'ah yang terjatuh seseorang padanya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita atau mewasiatkan kepada kita agar kita selalu bertobat, wattabi' sayyi'ah al-hasanah tamhuha, agar kita setelah terjatuh pada perbuatan dosa, kita hapus
dengan kita melakukan al-hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa dan menjadikan kita orang yang gemar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita mendengar wasiat yang pertama dan yang kedua, maka wasiat yang terakhir dalam hadis yang pendek tapi penuh makna. Penuh makna karena meliputi urusan dunia dan akhirat. Dalam wasiat yang pertama dan kedua adalah wasiat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertakwa kepada Allah dan juga agar kita selalu berbuat kebajikan setelah terjatuh pada perbuatan kejelekan. Agar terhapus kejelekan-kejelekan itu. Maka wasiat yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama kita, sesama makhluk. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada kita agar khaliqun nas bihulukin hasan. Agar kita bermuamalah, agar kita berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Rasul mewasiatkan kepada kita agar kita berhubungan dengan manusia lainnya dengan akhlak yang mulia, berbekal dengan akhlak yang mulia. Harus kita pandai memuji orang, mengerti orang, menghargai orang dengan baik. Bukan sebaliknya. Pandainya cuma mencerca, menyalahkan. Kita dalam bermuamalah dengan sesama kita harusnya bitalaqatul wajh, dengan senyum, bukan dengan cemberut, bukan dengan muka yang bengis. Wa sidqul qaul, ucapan yang benar, ucapan yang jujur, bukan dusta atau merekayasa. Maka akhlak yang mulia adalah kita berupaya jujur pada saudara kita, bukan selalu berdusta, merekayasa. Wa hasanal mukhatabah, berucap yang baik, bukan selalu memojokkan dan selalu berbuat keji pada saudaranya. Dan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang hasil dari akhlak yang mulia yang lainnya. Masih banyak sekali amalan-amalan mulia hasil dari akhlak yang mulia pula. Ketahuilah, akhlak yang mulia adalah akhlak yang terpuji, yang telah datang nas, syariat telah berbicara tentangnya. Walaupun akhlak yang mulia itu adalah hubungan kita dengan manusia, tetapi efeknya adalah akan kita peroleh kelak di yaumul qiyamah, akan berpengaruh kepada akhirat kita. Dan akhlak yang mulia termasuk bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Siapakah mukmin yang paling sempurna keimanannya? Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka walaupun dia iman, mengatakan dirinya imannya tinggi, walaupun ilmunya tinggi, tetapi kalau akhlaknya jelek, menunjukkan imannya tidak sempurna, menunjukkan ilmunya masih rendah.
Ini adalah sebagai barometer bagi kita. Bagaimana kondisi kita sekarang? Bagaimana akhlak kita sekarang? Kalau kita ingin iman kita sempurna, maka marilah kita sempurnakan, kita baiki akhlak kita. Karena akhlak yang baik menjadi kesempurnaan dari keimanan kita. Oleh karena itu, siapakah manusia yang paling akhlaknya baik? Rasul alaihi salatu wassalam. Karena keimanannya paling tinggi. Kenapa imannya paling tinggi? Karena akhlaknya yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh ada di atas akhlak yang mulia. Dialah orang yang imannya paling sempurna. Dialah orang yang akhlaknya paling mulia. Rasul alaihi salatu wassalam panutan kita, contoh teladan kita, telah Allah jadikan orang yang paling berakhlak, yang paling tinggi akhlaknya. Akhlak yang mulia ternyata menjadi sebab, salah satu sebab kenapa banyak orang masuk surga. Di antara sebab banyaknya penghuni surga, sebab amalannya adalah akhlak yang mulia. Karena Rasul ketika ditanya tentang apakah penyebab amalan apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga ya Rasulullah, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua amalan ini, takwa dan akhlak yang mulia, menjadikan penyebab mayoritas penduduk surga. Penduduk surga mayoritasnya adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amalan pun yang lebih berat timbangannya kelak di yaumul qiyamah dibanding husnul khuluq, dibanding amal atau akhlak yang mulia. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, akhlak yang mulia, di samping dia menjadi sebab orang dicintai masyarakatnya, dia juga menjadi sebab terbesar selamatnya seorang di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya nasihati diri saya dan antum sekalian, mari kita tingkatkan akhlak kita, kita perbaiki akhlak kita. Kita bertakwa kepada Allah, haitsumakun, dimanapun kita berada, cepat-cepat kita tutup kesalahan kita dengan amal soleh, dan hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa a'da'ana alhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.